Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal naf'a wal intifa' bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'wata ilal huda wa dalalata 'alal khair. Rabbi shrah li sadri yafqahu qawli rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sadiqan. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'adha'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'adha'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'adha'ik wa tarda bi qada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para santri sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ta'lim wa ta'allum. Pada sore hari ini kita akan belajar fikih kitab Safinatun Najah. Dan seperti biasa kita bacakan surat Al-Fatihah ila hadrati as-Syekh Al-Musannif Salim bin Sumail Al-Hadrami wa ila hadrati masyayikhina wa sidatina mu'allimina Ismail Al-Syekh Muhammad wa ajibati hadiratih Ismail Al-Hati abaina wa mahatina wa jidina wa jidina aswajina wa ladina wa talamidina wa ashabina wa ahbabina wa nahbina fillah wa min asana ilayna wa min asana bidu'a ولكل نية صالحة وعلى من أسلف الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kali ini kita akan baca Faslun Mujibatul Ghusli Sittatun. Ya, betul itu. Kita akan bahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi mandi ini adalah satu kegiatan yang sangat penting, baik dalam kesehatan ataupun di dalam beribadah. Maka kita harus tahu bagaimana caranya mandi, apa saja yang mewajibkan mandi. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Pasal ini menerangkan bahwa sesuatu yang mewajibkan mandi, mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Sittatun itu ada 6. Apa saja dari 6 itu? Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati, memasukkan hasyafah fil farji, ke dalam farj, ke dalam farji. Ya, jadi hasyafah itu ujung daripada zakar, itu namanya hasyafah. Jadi ketika
atau apa, walaupun tidak ada inzal, ya, walaupun tidak keluar mani. Ya. Kemudian hasyafah ini dua-duanya. Yang wajib mandi itu baik yang memasukkan atau yang dimasuki. Itu dua-duanya wajib mandi. Ibarat manusia yang memasukkan hasyafah berarti laki-laki, kemudian yang dimasukkan kepada farji perempuan, ini keduanya wajib untuk mandi. Ataupun juga nggak harus orang, ya, memasukkan hasyafah ke farjinya binatang juga wajib mandi. Ya, tidak harus farji manusia. Gitu. Begitupun hasyafahnya tidak harus hasyafah manusia. Ya, jadi ya walaupun yang dimasukkan itu adalah hasyafahnya binatang, ya tetap orang itu wajib mandi. Gitu. Baik laki-laki atau perempuan, ini kedua-duanya wajib mandi. Baik anak kecil ataupun dewasa. Ya. Anak kecil memasukkan hasyafahnya ke farji, mau farji manusia ataupun bukan, ya farji anak kecil ataupun dewasa, ya tetap dia wajib mandi. Gitu. Jadi ini umum, baik hidup ataupun mati. Ada orang memasukkan hasyafahnya ke dalam farji orang yang sudah meninggal, ya tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi. Jadi umum sekali, ilajul hasyafah fil farji ini sangat umum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khurujul mani. Yang kedua, khurujul mani, keluar mani. Keluar mani dengan cara apapun. Dengan cara apapun, walaupun tidak ilajul hasyafah. Jadi ini dua hal ini ada am dan khosni. Memasukkan hasyafah ini mewajibkan mandi walaupun tidak khurujul mani. Begitupun khurujul mani mewajibkan mandi walaupun tidak ada ilajul hasyafah. Gitu. Khurujul mani, keluar mani, baik dalam keadaan yaqظah, baik dalam keadaan tidur ataupun di luar tidur atau dalam keadaan sadar. Ya, ini wajib mandi. Nah, kemudian kalau ihtilam, apakah ihtilam itu mewajibkan mandi? Tafsilannya apa? Kalau ihtilamnya, ihtilam tahu ihtilam? Ihtilam itu mimpi basah. Ya. Ada orang mimpi basah, apakah wajib mandi? Maka tafsir. Kalau mimpi basah dan ternyata betul-betul basah, wajib mandi. Ada orang mimpi basah, tapi ternyata nggak basah, nggak keluar mani maksudnya, ya maka tidak wajib mandi. Gitu. Jadi cuma mimpi doang, nggak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Terus ada lagi kasus bangun tidur tiba-tiba
seperti ada maninya seumpama. Ya. Tapi ternyata semalam nggak mimpi. Ini apakah mani atau bukan? Ya. Maka dalam posisi seperti ini boleh memilih. Mau dihukumi mani juga boleh, mau dihukumi bukan mani juga boleh. Ya. Karena orang tidur kadang tidak sadar. Ya. Tidak sadar, tahu-tahu keluar mani bisa jadi. Ya. Tapi dia merasa nggak mimpi. Tapi ternyata kita lihat celananya basah semua. Dan juga bukan ompol, ya. Kalau ompol ya sudah jelas kan. Ini maka kita boleh memilih antara menentukan mani atau bukan mani. Kalau kita tentukan ternyata kita anggap ini kayak berarti semalam mungkin saya mimpi, ya, maka berarti kita harus wajib mandi. Dan celananya tidak najis karena mani itu tidak najis. Tapi kalau kita memilih bahwa semalam ini saya nggak mimpi kok, masa keluar mani, berarti ini bukan mani. Otomatis kalau bukan mani berarti dia najis. Kemungkinan adalah mazi, ya, kemungkinan mati. Atau carian yang lain selain mani berarti najis, tapi tidak wajib mandi. Kalau kita hukumi dia najis bukan mani. Begitu. Ya, jadi yang kedua, khurujul mani, keluar mani. Wal haidu, dan yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah haid. Kama arabtum, sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Ya, jadi kalau ada orang haid, maka wajib mandi setelah selesai haid, bukan di tengah-tengah haid. Ya, kalau di tengah-tengah haid, tahsilul hasil, nggak boleh mandi. Bukan nggak boleh mandi, artinya walaupun niat mandi besar tidak sah mandi besarnya. Ya, kalau mandi biasa boleh-boleh saja. Mandi tabarrud, tanadzuf, ya, untuk bersih-bersih, untuk segar-segar boleh. Wal haid, wan nifasu, dan kemudian nifas. Ya, ketentuan haid kemarin sudah ya. Wan nifasu, dan kemudian yang mewajibkan mandi yang nomor 4 adalah nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya darah nifas. Nah sekarang kalau melahirkannya melalui sesar, ya, melalui sesar, apakah ada nifasnya? Mungkin juga nifas. Melahirkan itu, yang namanya melahirkan tidak harus melalui rahim, melalui faraj, ya. Jadi orang yang melahirkan melalui sesar, kalau dia mengeluarkan darah setelahnya, maka itu pun dinamakan darah nifas. Dengan catatan apa? Dengan catatan keluarnya darah nifas. Ini baik yang melahirkan normal ataupun yang sesar. Darah yang keluar setelah melahirkan itu tidak lebih dari 15 hari. Artinya begini, kalau ada seorang perempuan melahirkan, baik normal atau sesar, setelah melahirkan dia nggak mengeluarkan darah, ya, sampai 15 hari. Begitu hari ke-16 baru keluar darah, ya, maka itu bukan darah nifas. Tapi kalau kurang dari 15 hari, contohnya hari pertama, hari kedua setelah melahirkan tidak keluar darah, ternyata di hari ke-10 baru mengeluarkan darah, ya, maka hari ke-10 itu dinamakan darah nifas. Dan hari-hari sebelumnya
hari pertama, kedua sampai ke-9 itu juga dihukumi nifas. Gitu. Paham ya? Jadi darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, tapi jaraknya tidak lebih dari 15 hari. Nifas. Wal wiladatu, yang kelima, yang mewajibkan mandi yang kelima adalah wiladah, yaitu melahirkan. Orang melahirkan wajib mandi walaupun tidak keluar darah, ya, walaupun tidak keluar darah. Seperti orang yang disesar tadi, ya, bisa jadi orang disesar nggak keluar darah, ya, tapi walaupun sesar itu tetap namanya melahirkan, maka wajib mandi. Nah, balik kita ulang lagi masalah nifas tadi. Nifas tadi ketika ada seorang perempuan melahirkan, kemudian dia baru mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka berarti dihukumi nifas. Nah, hitungan nifas ini paling banyaknya berapa? 60. 40 itu ghalibnya. Paling banyaknya adalah 60 hari. Dihitung dari mana 60 hari itu? Dihitung dari keluarnya darah. Dihitungnya dari keluarnya darah. Nah, gitu. Jadi bukan dari awal melahirkan, tapi dihitungnya dari keluarnya darah. Jadi walaupun kalau keluarnya darah setelah 10 hari, ya, maka dia paling banyaknya nanti bisa sampai 50 hari kalau dihitung dari hari melahirkannya. Baik, selanjutnya yang keenam, wal mautu, dan mati. Yang mewajibkan mandi adalah mati. Ini kewajibannya bagi siapa? Bagi orang lain. Kalau mayatnya disuruh mandi, siapa yang gimana? Kabur nanti kita. Ya, dan yang wajib adalah orang yang masih hidup. Gitu. Nah, itulah keenam hal yang mewajibkan mandi. Jadi kalau kita temukan salah satu dari keenam hal itu, maka wajib orang tersebut untuk mandi. Selanjutnya, faslun furudul ghusli isnani. Setelah kita tahu hal-hal yang mewajibkan mandi, kita harus tahu syarat fardu daripada mandi. Fardu, furudul wudu, furudul ghusli, fardunya mandi, artinya yang harus dilakukan ketika mandi. Isnani, ada 2. Bisa juga dinamakan rukunnya mandi. Fardunya mandi ini adalah rukunnya mandi. Cuma simple, cuma ada 2. Apa yang pertama? An-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat apa? Ya, niat mandi. Ya. Niat mandi. Kenapa mesti harus niat? Karena mandi ini adalah perbuatan yang sama antara ada dan ibadah.
Mandi itu bisa jadi mandi karena ada kebiasaan. Mandi untuk bersih-bersih, mandi untuk seger-seger, ya, mandi untuk menghilangkan bau badan. Ini namanya ada. Nah, tapi ada juga mandi itu karena ibadah. Mandi junub, mandi karena haid, mandi karena nifas, mandi karena wiladah. Nah, ini namanya ibadah. Untuk membedakan antara ada dan ibadah dibutuhkan niat. Di niat itu fungsinya adalah untuk membedakan antara ada dan ibadah. Makanya ada hal satu ibadah yang tidak perlu niat. Apa itu? Iman. Iman, kita beriman, menjadi orang beriman itu nggak perlu niat, nawaitul iman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada kesamaannya dengan ada, ya, tidak ada kesamaannya dengan ada. Iman itu urusannya dengan ibadah, tidak ada iman dengan ada. Furudul ghusli isnani an-niyah. Yang pertama niat. Ya, niat itu kalian bisa nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbar lillahi ta'ala boleh. Nawaitu ghusral junubi lillahi ta'ala boleh. Ya, atau pakai bahasa masing-masing. Saya niat mandi wajib. Boleh. Saya niat mandi karena haid. Boleh. Ya, tapi nggak boleh niat secara umum. Saya niat mandi saja, nggak boleh, karena mandi saja itu umum. Ya, jadi harus ada niat tadi, harus ditentukan apakah ini untuk umum. Kalau hanya umum niat mandi besar, nah itu boleh. Kalian junub niatnya niat mandi besar, mau haid niatnya niat mandi besar, boleh. Mau setelah nifas niatnya mandi besar juga boleh. Jadi nggak harus ditafsil mandi besarnya untuk apa, untuk karena haid atau karena nifas, nggak apa-apa. Tapi kalau disebutkan niat mandinya karena haid seumpama, boleh juga. An-niyat. Yang kedua, wa ta'mimul badan. Wa ta'mimul badan, dan menyiram badan. Menyiram secara merata, takmim itu. Takmim itu meratakan badan bil ma'i dengan air. Artinya badannya itu tersiram air secara keseluruhan. Menyiram badan secara keseluruhan bil ma'i dengan air. Itu saja rukunnya. Tidak harus tartib seperti wudu, tidak harus berurutan dari atas ke bawah, enggak harus kepala dulu, kemudian baru tangan, kemudian kaki, tidak. Boleh kalian mandi dari kaki dulu. Ya, boleh mandi dari kaki dulu, kemudian baru tangan, baru kepala. Tapi yang pasti niatnya itu harus inda ghusli awwali juz'in, ketika basuhan pertama. Niat mandi itu ketika basuhan pertama. Baik basuhan pertama itu dari anggota yang di atas atau anggota yang di bawah. Tidak ada tartib seperti wudu. Kemudian juga tidak ada muwalah seperti wudu. Kalau wudu kan harus tartib, ya, harus berurutan. Kemudian harus muwalah. Muwalah itu kemarin apa? Gak boleh sampai kering, kemudian baru melanjutkan. Seumpama membasuh muka, kemudian setelah membasuh muka nyantai dulu, makan dulu.
Ya, sudah kering baru basuh tangan. Itu nggak boleh ketika wudhu. Ya, tapi harus muwala, harus terus menerus. Setelah basuh muka, sebelum kering harus basuh tangan. Itu setelah basuh tangan, sebelum tangan ini kering harus sudah mengusap kepala. Ini kalau wudhu. Tapi kalau mandi tidak. Ya, kalian malam-malam junub, mau mandi dingin, kalian boleh mandi kakinya dulu. Ya, habis mandi kakinya dimandiin, kalian tidur. Pagi baru ngelanjutin mandinya lagi. Nah itu boleh. Sebab sebab mandi itu tidak disyaratkan muwala. Gitu. Ini perbedaan antara mandi dengan wudu. Jadi mandi itu boleh dicicil gampangnya. Ya, dicicil dulu. Kakinya dulu sama tangannya. Kaki tangan kan nggak dingin. Nanti kalau udah agak siangan baru kepalanya, badannya semuanya. Itu boleh. Ya, tapi ketika baru sebagian yang dibasuh, berarti belum hilang semuanya hadasnya. Kalian belum boleh untuk melakukan sholat, ya, karena masih hadas. Jadi kalau belum lunas, berarti masih belum boleh melakukan sholat ataupun baca Quran, belum boleh. Baru ketika sudah tersiram semuanya, baru hilang semuanya. Kalau sudah semuanya hilang hadasnya, baru boleh melakukan sholat ataupun yang lain-lain. Nah, itu fardunya mandi. Masih ada waktu. Yang selanjutnya, faslun syurutul wudu'i 10. Syarat-syaratnya wudu 10 ada 10. Al-Islam, yang pertama Islam. Tamyiz, yang kedua adalah tamyiz. Jadi kalau orang non muslim, ya wudunya nggak sah, mandinya juga nggak sah. Tamyiz, yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tamyiz itu artinya sudah mandiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Itu tamyiz. Jadi sebelum orang itu dewasa, ada sobi, ada tifl, ada tamyiz, mumayyiz, kemudian balik. Sobi itu anak kecil, nanti anak yang masih bayi berbeda dengan anak yang kanak-kanak. Ya. Kemudian kanak-kanak, di mana orang sudah kanak-kanak itu sudah diajarin untuk latihan sholat. Umur 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu sudah harus diajarin sholat, wudu, tamyiz. Jadi nggak harus balik dulu. Tamyiz itu yang penting sudah tamyiz. Tapi kalau masih sobi belum tamyiz, ya nggak sah wudunya. Wan naqa, dan kemudian syaratnya wudu itu bersih anil haidi, dari haid. Jadi orang dalam keadaan haid, walaupun wudu, ya percuma, tidak akan menghilangkan hadasnya, karena nggak sah. Syaratnya wudu harus tidak dalam keadaan haid. Wan nifas, dan juga bersih dari nifas. Wa amma, dan bersih dari sesuatu yamna'u, yang mencegah
wusulal ma'i, sampainya air, ilal basyarati, ke kulit. Ya, jadi harus bersih dari hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa? Kutek, yang sering kalian pakai itu kutek. Ya. Itu juga mencegah tembusnya air ke kulit. Atau stiker, nggak boleh. Kemudian juga memakai jam tangan seumpama kencang, maka harus dilepas. Harus bersih dari sesuatu yang mencegah usulul ma' ilal basyarah. Termasuk juga lem, lem paralon. Orang kalau sudah pakai lem paralon susah dilepasnya. Itu harus dilepas dulu, dibersihkan dulu baru wudu. Kalau tinta, bagaimana tinta? Kalau tinta nggak apa-apa. Ya. Tinta, kalian ada tintanya habis nyoblos pemilu itu kan sudah ada tinta. Itu nggak apa-apa. Itu hanya athar saja ya, bekas tinta yang masih menempel. Itu tidak yamnaul ma'ilal basyarah. Kemudian syarat yang selanjutnya wa alla yakuna 'alal udwi, hendaklah tidak ada di atas anggota badan. Wa alla yakuna, dan hendaklah tidak ada 'alal udwi, di atas anggota badan, ma yughayyirul ma, sesuatu yang merubah air. Ma yughayyirul ma, sesuatu yang merubah air. Ya, jadi di anggota badan kita itu nggak boleh ada sesuatu yang merubah air. Apa contohnya? Parfum, etir, ya, minyak wangi. Kalau kita pakai minyak wangi, ya, kemudian kita wudu, maka airnya akan menjadi wangi gara-gara minyak yang kita pakai. Lah itu berarti yughayyirul ma. Dan berarti haruslah dibuang, harus dihilangkan dulu. Dibersihkan dulu baru wudu. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang merubah ma, merubah air. Selanjutnya wal ilmu, dan mengetahui bi fardiyatihi, akan kefarduannya wudu. Mengetahui kefarduannya wudu. Tahu bahwa wudu ini adalah syarat untuk sholat. Wa alla ya'taqida, dan hendaklah ataupun dan tidak boleh meyakinkan. Wa alla ya'taqida, dan tidak boleh meyakinkan fardhan, terhadap suatu kefarduan, fardhan, terhadap suatu kefarduan, min furudihi, dari fardu-fardunya wudu, min furudihi, dari fardu-fardunya wudu, sunnatan, menjadi sunnah. Ya, jadi nggak boleh hal yang fardu dianggap sunnah, itu nggak boleh. Ya, kadang orang tidak tahu mana fardu mana sunnah.
yang penting wudu. Kalau seperti itu bagaimana? Nggak apa-apa. Ya, atau dianggap fardu semua nggak apa-apa. Orang menganggap bahwa berkumur-kumur wajib hukumnya, istinsyak wajib hukumnya, kemudian membasuh telinga wajib hukumnya. Jadi semuanya dikerjakan semuanya karena dia anggap wajib. Itu nggak apa-apa, sah wudunya. Tapi kalau dibalik, yang fardu menjadi sunnah, ini yang bahaya, nggak boleh. Ya, karena dia nggak tahu, dia malah menganggap kumur wajib, membasuh muka sunnah. Nah, ini nggak boleh, nggak sah. Begitupun hal ini berlaku ketika sholat. Ya, fardunya sholat itu nggak boleh dianggap wajib. Fardunya sholat nggak boleh dianggap sunnah. Ya, tapi kalau menganggap sunnahnya sebagai wajib, itu nggak apa-apa. Karena mungkin banyak orang kampung, orang-orang awam yang menganggap bahwa tasyahud awal hukumnya wajib. Ya. Kalau nggak tasyahud berarti nggak sah sholatnya. Ada nggak kira-kira yang beranggapan seperti itu? Ada kan? Banyak. Nah itu nggak apa-apa. Ya, karena tasyahud itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dianggap wajib nggak apa-apa. Tapi kalau kebalikannya yang wajib dianggap sunnah, nah, ini yang masalah walaupun dikerjakan. Ada orang menganggap bahwa ruku hukumnya sunnah. Nah, ruku ini sunnah. Ya, maka berarti sholatnya tidak sah. Walaupun dalam kenyataannya dia melakukan ruku. Ya, ini nggak sah. Jadi nggak boleh meyakinkan yang fardu menjadi sunnah. Wal ma'u at-tahur, dan syarat daripada wudu al ma'u tahur, harus ada air yang suci dan mensucikan. Tahur artinya suci dan mensucikan. Kalau tahir itu artinya suci. Tapi kalau tahur suci dan mensucikan. Wadukhulul wakti, yang selanjutnya syaratnya wudu itu harus masuk waktu. Tapi ini persyaratan ini tidak untuk semua orang. Ya, kalau orang yang normal boleh wudu sebelum waktunya sholat. Boleh nggak kalian? Kalian wudu sebelum waktunya sholat, kemudian setelah waktunya sholat kalian masih punya wudu, boleh nggak sholat? Boleh. Tapi kenapa di sini dikatakan wadukhulul wakti? Syaratnya harus masuk waktu sholat. Wal muwalatu, dan harus terus menerus. Terus menerus artinya tidak ada jeda. Syarat ini berlaku lidaimil hadas, untuk orang yang selalu berhadas. Jadi bagi orang yang selalu berhadas itu wudunya harus setelah masuk waktu sholat, dan juga langsung mengerjakan sholat setelah wudu. Nggak boleh nyantai-nyantai dulu, nggak boleh dijeda. Ini untuk daimul hadas. Ya. Contohnya siapa orang yang selalu berhadas? Orang yang punya penyakit salisil baul, peser. Ya. Biasanya orang kalau sudah tua suka beser. Dikit-dikit kentut, dikit-dikit kencing. Ya. Nggak bisa ditahan. Nah, maka orang yang punya penyakit semacam itu wudunya harus setelah masuk waktu sholat, dan kemudian setelah wudu tidak boleh jeda, melainkan dia harus langsung melakukan sholat. Gitu. Karena otomatis dia setelah wudu kencing lagi, batal nggak? Nggak batal, walaupun dia kencing terus. Karena memang dia kencing terus, nggak bisa ditahan. Ya.
baru 10 detik udah kencing lagi, netes lagi, 10 detik netes lagi. Nah itu namanya daimul hadas. Maka setelah wudu harus sholat. Tapi nanti ada cara-caranya sholat juga. Di antaranya dia harus pakai pembalut. Kalau orang yang salisil baul harus pakai pembalut. Atau bukan salisil baul, orang yang istihadhah, perempuan yang istihadhah, ya, darahnya keluar terus, maka dia harus wudunya ketika sudah masuk waktu sholat. Dan setelah wudu harus langsung sholat. Kemudian harus memakai pembalut agar tidak menetes ke pakaian. Nah itu syarat-syarat daripada wudu. Kalian mesti tahu, ya, kalian harus tahu, ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti selama ini ya, tidak dianggap sholat karena sholatnya tidak sah. Nah, maka wajib hukumnya kalian belajar. Inilah mengapa kalian wajib belajar ilmu fikih. Karena manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka bagaimana cara kita beribadah itu harus dipelajari. Ya, di antaranya harus tahu tentang syurutul wudu. Selanjutnya faslun nawaqidul wudu arba'ata asyara. Nawaqidul wudu arba'atu asya'a. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada sedikit waktu untuk pertanyaan. Silakan yang mau tanya. Silakan. Tadi kan yang membahas tentang nifas, kan Ya. dihitung nifas tuh dari keluar darah misalnya dari 5 hari. Tapi kan yang dari sebelumnya itu dihukumin tetap nifas. Dihukumi nifas. Tetap dihukumi nifas. Nah, ini anehnya di sini. Kalau di dalam syarahnya, itu bawa syarahnya Ustaz ya. Bawa syarahnya. Tapi disebutkan di sumur. Iya, karena jadi dihitung darahnya itu dari awal keluar. Kalau keluarnya tanggal 10 ada di situ Ustaz ya. Ada tidak umum Menurutnya tidak. yang Nah, jadi wabtida'uhu, permulaan dihitungnya darah min ru'yatid dam itu dari awal melihat darah. Kalau melihat darahnya itu di tanggal 10 setelah kelahiran, berarti dihitungnya dari tanggal 10 itu. Ya. Min ru'yatid dam. Lah wa zamanun naqa minhu, berarti tanggal 1 sampai 9 setelah melahirkan itu kan bersih, nggak ada darah. Wa zamanun naqa minhu la nifasa fi. Ya, tidak dianggap nifas. Lakinnahu mahsubun minas sittin, tapi terhitung dari 60 hari. Karena nggak dianggap nifas, fayajibu qada'us shalat allati fatat fi. Ini agak muskil. Maka wajib untuk mengqada' salat allati fatat fi. Jadi ketika orang yang melahirkan tadi hari pertama, hari kedua sampai ke-9 dia tidak sholat, ya, maka berarti dia harus qada. Itu, gitu ya. Jadi dihitung nifas dari awal, tapi kenapa masih qada Ustaz ya? Nah, redaksinya begitu di sini. Fabtida'uhu min ru'atid dam wa zamun naqa minhu la nifasa fi. Tidak dihitung nafas, lakinnahu maksudun min sittin. Wajibu qada'us salat allati fatat fihi, maka wajib mengqada salat
yang tertinggalkan fihi di dalam naqo, di dalam waktu suci. Jadi kalau nggak melihat darah ketika setelah melahirkan langsung sholat gitu. Ketika nggak melihat darah setelah melahirkan, Setelah kosongnya rahim. iya, harusnya langsung sholat. Berarti kalau lagi pertama itu bisa kita 10 harinya itu kan baru terus tapi lagi bulan puasa nih terus puasa berarti itu bisa Tetap puasa. Karena dia sholat, otomatis puasa. Redaksinya demikian. Iya. Kalau kita lihat redaksinya, kalau dia harus puasa, harus sholat juga, Ustaz. Sholat saja harus dikoda apalagi puasa. Apalagi puasa. Karena dianggap nafkah. Di sebelumnya ada pembahasan tentang darah haid. Karena kadang-kadang orang hamil juga haid. Ya. Maksudnya sih, tapi ketika tinggal sholat Redaksinya begitu, tapi nanti kita bahas lagi, Ustaz, ya. intinya ketika kosongnya rahim terus tidak keluar darah langsung sholat gitu ya. Ketika melahirkan kemudian tidak ada darah, ya, maka dia harus langsung sholat, puasa dan sebagainya karena tidak ada darah. Sayyidina Fatimah Ya. Nah, tapi kemudian sebelum 15 hari ternyata keluar darah, maka darah itu dinamakan darah nifas. Namun apabila setelah melahirkan dia tidak melakukan sholat, ternyata dia keluar darah sebelum 15 hari, maka dia harus mengqadha sholat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ngomong sama saya.